Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Cecilia Buataninggolan dengan NIM 21504011111036. Di sini saya akan menjelaskan modul 3 sebagai bentuk penugasan dari praktikum ekonomi mikro dengan judul surplus konsumen, surplus produsen, dan efisiensi pasar. Pada slide pertama akan saya jelaskan surplus konsumen. Surplus konsumen adalah selisih antara harga maksimum konsumen yang bersedia untuk membayarnya dan harga yang sebenarnya yang harus dibayar. Jika konsumen akan bersedia membayar lebih dari harga yang diminta saat ini, maka mereka mendapatkan keuntungan yang lebih dari produk yang akan dibeli. Yang selanjutnya, terdapat surplus produsen. Surplus produsen adalah selisih antara harga produsen yang sudah disediakan dengan baik dan jumlah harga yang sebenarnya mereka terima dari konsumen. Ini adalah uang tambahan, manfaat, dan atau keuntungan dari produsen yang didapatkan dari menjual produk dengan harga yang lebih tinggi dari yang harga minimal yang sudah mereka tentukan di awal. Dapat kita lihat kurva surplus konsumen dan surplus produsen. Pada kurva demand atau permintaan itu ada pada titik A sampai B. Di sini sebenarnya konsumen sanggup dan mampu membayar pada harga titik A. Namun harga yang ditawarkan oleh pasar atau harga keseimbangan berada pada titik E. Jadi konsumen akan mendapatkan keuntungan karena sebenarnya mereka sanggup membayar harga yang lebih daripada harga yang sebenarnya sudah ditentukan oleh pasar. Begitu pula dengan surplus produsen. Produsen sanggup menjual dengan harga pada titik yang berada pada di sini, namun harga pada pasar jauh lebih tinggi daripada. Jadi mereka mendapatkan keuntungan karena harga yang mereka dapatkan di pasar itu jauh lebih tinggi daripada harga yang sudah mereka tetapkan di awal. Selanjutnya, surplus konsumen dan surplus produsen merupakan peralatan dasar yang digunakan oleh seorang ekonom untuk mempelajari kesejahteraan pembeli dan penjual di sebuah pasar. Kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat diukur dengan menjumlahkan jumlah total surplus konsumen dan jumlah surplus produsen, atau disebut dengan total surplus. Surplus konsumen sendiri dapat dihitung dengan nilai bagi pembeli dikurangi dengan nilai yang dibayar oleh pembeli. Sedangkan surplus produsen dapat dihitung dengan nilai yang diterima oleh penjual dikurangi dengan biaya penjual. Ketika dijumlahkan antara surplus konsumen dan surplus produsen, maka akan diperoleh hubungan sebagai berikut, yaitu total surplus sama dengan nilai bagi pembeli dikurangi nilai yang dibayar oleh pembeli, ditambah nilai yang diterima penjual dan biaya yang ditetapkan oleh penjual. Jumlah yang dibayar oleh pembeli sama dengan nilai yang diterima penjual, sehingga bagian tengah dari persamaan di atas saling menghilangkan, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Surplus total sama dengan nilai bagi pembeli dikurangi biaya penjual. Surplus total di sebuah pasar adalah nilai total terhadap pembeli terhadap suatu barang, diukur oleh kerelaan mereka untuk membayar, dan dikurangi dengan biaya total kepada penjual yang menyediakan barang tersebut. Oleh karena itu, dengan sejumlah barang yang telah diproduksi dan terjual pada titik keseimbangan pasar, perencanaan sosial tidak dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan mengubah alokasi konsumsi di antara pembeli atau alokasi produksi di antara penjual. Ketika pemahaman terhadap hasil akhir pasar ini menjelaskan bahwa keseimbangan penawaran dan permintaan memaksimalkan jumlah surplus konsumen dan produsen. Dengan kata lain, hasil keseimbangan adalah alokasi sumber daya yang efisien. Demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.